Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video pembelajaran teknik reservoir 2 bersama kami kelompok 2. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Analisa transient pressure telah banyak dilakukan dengan berbagai metode dan konsep persamaan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas 5 metode analisa menurut yang pertama, Agarwal-Gardner, yang kedua, Fedkovich, yang ketiga, Green-Garten, yang keempat, Bordet derivative, dan yang kelima, Palacio-Blasingame. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak satu persatu dari pembahasan berikut. Halo semua, perkenalkan saya William Lim. Untuk pembahasan yang pertama adalah metode Agarwal-Gardner. Dilatar belakangi oleh keterbatasan data pressure transient dan mudahnya mendapatkan data produksi sumur yang diperoleh setiap hari, beliau merumuskan metode baru yang klaimnya dapat melakukan analisa pressure transient hanya dari data produksi. Metode ini juga memberi estimasi cadangan dengan production decline type curve yang baru. Tidak hanya itu, parameter lainnya dari reservoir minyak dan gas juga dapat ditentukan dengan performance data. Yang menjadi catatan adalah tingkat keakuratannya bergantung pada kualitas dan jenis data yang diperoleh. Production decline type curve ditampilkan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah rate versus time, kemudian rate versus cumulative production, dan yang terakhir adalah cumulative production versus time. Asumsi yang digunakan dalam metode Agarwal adalah sumur vertikal dengan reservoir tertutup dan laju alir konstan. Formulasi dari persamaan ini seperti yang ditampilkan pada layar, dengan mengabaikan efek skin dan menggunakan satuan SI. Agarwal menggunakan metode dimensionless. Berikut adalah persamaan dimensionless untuk parameter waktu berdasarkan drainage area. TDA sama dengan KT dibagi C kali mu kali CT dikali RW kuadrat dikali RW kuadrat per A sama dengan TD dikali 1 per P dikali RED kuadrat dikurangi 1 sama dengan beta dikali TD. Dengan mensubstitusikan ke persamaan awal, kita punya persamaan yang baru, yaitu 1 per RD dikali dou per dou RD dari RD dikali dou PD per dou RD sama dengan beta dikali dou PD per dou TDA. Solusi Laplace dapat digunakan untuk mendefinisikan dimensionless flow rate. Ketika disusun ulang menjadi seperti berikut. QD sama dengan 1 per PD sama dengan Q dikali mu dikali B dibagi 2 PKH dikali PI min PWF. Dengan meningkatnya RED, maka kurva akan turun seperti yang ditampilkan pada layar. Dengan persamaan akhir, QD sama dengan 1 per PD sama dengan 1 per 2 Pi TDA ditambah ln RED dikurangi 3 per 4. Dalam meningkatkan kemampuan analisa, Agarwal-Gardner menggunakan fungsi inverse dari normalisasi derivatif tekanan 1 per DER seperti pada layar. 1 per DER sama dengan 1 per dou PD per dou ln TDA sama dengan 1 per TDA dikali dou PD per dou TDA sama dengan 1 per TDA dikali P aksen D. Dengan menggunakan Laplace menjadi 1 per DER sama dengan 1 per L pangkat min 1 dikali P bar aksen D dikali TDA. Berikutnya adalah metode dalam menggunakan persamaan Agarwal-Gardner untuk sumur minyak. Yang pertama adalah menghitung material balance time dengan persamaan TC sama dengan NP per Q. Kemudian menghitung normalisasi laju alir dengan persamaan Q per delta P sama dengan Q per PI min PWF. Selanjutnya menghitung integral dari tekanan yang dinormalisasi dengan persamaan delta P per Q I sama dengan 1 per TC integral dari 0 sampai TC dari PI min PWF per Q respect to D tau. Selanjutnya
menghitung turunan dari integral yang dinormalisasi. Selanjutnya, menghitung turunan dari integral tekanan yang dinormalisasi. Menghasilkan delta P per Q ID sama dengan. Selanjutnya, menghitung turunan dari integral tekanan yang dinormalisasi dengan persamaan seperti yang ditampilkan, dan keterangan untuk subscript I yang menandakan integrasi, dan D yang menggambarkan derivasi. Selanjutnya, menghitung inverse derivatif tekanan yang dinormalisasi. Persamaannya menjadi seperti yang ditunjukkan pada layar. Kemudian yang keenam, menghitung inverse turunan dari integral tekanan yang dinormalisasi. Persamaannya menjadi 1 per deri sama dengan 1 per dou delta P per Q per dou ln TC sama dengan 1 per TC dikali dou delta P per Q per dou TC. Kemudian step selanjutnya adalah pada koordinat log-log, plot laju yang telah dinormalisasi, inverse turunan tekanan yang dinormalisasi, dan inverse turunan dari integral tekanan yang dinormalisasi versus material balance. Yang kedelapan, pilih satu dari 3 kurva atau kombinasi yang cocok dengan titik pada type curve. Kemudian yang kesembilan, berdasarkan hasil yang diperoleh, catat radius dimensionless. Selanjutnya, pilih secara acak titik yang cocok dan catat titiknya. Jika tebal reservoir, kompresibilitas total, dan radius sumur telah diketahui, maka kita dapat menghitung nilai permeabilitas reservoir, skin factor, drainage area, cadangan, dan lain sebagainya. Yang 11, berdasarkan titik yang diperoleh pada kurva laju dan persamaan QD, maka kita dapat menghitung permeabilitas dengan persamaan berikut. K sama dengan Q per delta P pada M per QDM dikali mu B per 2pi H. Yang ke-12, berdasarkan titik yang diperoleh pada kurva waktu dan permeabilitas, maka kita dapat menghitung drainage radius dan radius efektif dengan persamaan berikut. Untuk drainage radius persamaannya adalah RE sama dengan akar dari K per Pi kali Psi kali mu dikali CT dikali TC per TCDA pada M. Dan untuk radius efektif kita dapat menghitung dengan persamaan RWA sama dengan RE per RED. Skin factor dan OOIP dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Untuk yang skin factor, S sama dengan ln dari RW per RWA. Dan untuk OOIP, dengan menggunakan metode volumetric, kita dapat menghitung dengan rumus N sama dengan Pi dikali RE kuadrat dikali Psi dikali H dikali SO dibagi BO. Metode Agarwal untuk sumur gas sama saja seperti pada sumur minyak. Yang membedakan adalah pada poin pertama, yang menggunakan persamaan material balance pseudo time, dan untuk langkah sisanya akan sama seperti pada sumur minyak. Metode Agarwal-Gardner diklaim memiliki kelebihan dibanding metode lainnya, yaitu perbedaan yang jelas antara periode aliran transient dan boundary dominated. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan mengenai metode Agarwal-Gardner, dan kita akan lanjut ke metode selanjutnya. Saya Dila Ramawati dan saya akan menjelaskan tentang Fedkovich type curve. Yang pertama adalah background. R-type curve hanya dapat digunakan untuk menganalisis data pada periode boundary dominant flow, dan Fedkovich memperkenalkan ide dalam bentuk dimensional type curve dengan mengaplikasikan log-log type curve analysis untuk aliran transient dari boundary dominant flow. Dan konsep dimensional variable ini dapat digunakan dalam decline curve analysis untuk menyederhanakan perhitungan. Analisis Fedkovich type curve ini dimasukkan untuk menjadi cara yang tepat untuk estimasi performance ketika sumur diproduksi pada bottom hole flowing pressure yang konstan, yang mana sama dengan yang biasa dilakukan di well test analysis.
Dan dari kurva Fed-Covich, future performance dapat diperkirakan dengan perkiraan OIP atau OJIP dan ultimate recovery. Selanjutnya adalah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam Fed-Covich type curve ini adalah yang pertama, tekanan aliran konstan dari sumur yang berpusat di reservoir dengan tanpa batas aliran atau constant bottom of hole pressure. Yang kedua adalah reservoir yang homogen. Yang ketiga adalah ketebalan yang konstan. Yang keempat adalah fluida satu fasa dan kompresibilitas yang konstan. Dan yang terakhir adalah tidak ada aliran di luar boundary. Selanjutnya adalah formulation. Fed-Covich berdasarkan variabel untuk decline curve dimensionless flow QDT dan decline curve dimensionless time TDD yang digunakan di semua teknik decline curve dan type curve analysis. Up relationship dibuat dalam bentuk dimensionless adalah sebagai berikut untuk tipe kurva hiperbolik, eksponensial, dan harmonik dengan persamaan yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, selama periode boundary dominant flow, kondisi aliran steady state atau semi steady state, persamaan Darcy digunakan untuk mendeskripsikan initial flow rate QE, yaitu dengan persamaan QE sama dengan KH dikali PI minus PWF dibagi 141,2 B mu kali ln RE per RW dikurangi setengah. Dan persamaan tersebut dapat disusun ulang menjadi 141,2 B mu per KH delta P QE sama dengan 1 per ln RE per RW minus setengah. Dan karena sisi kanan dari persamaan tersebut merupakan dimensionless, sehingga persamaan sisi kiri tersebut juga dimensionless. Sehingga hubungannya didefinisikan dalam dimensionless straight QD dengan persamaan QD sama dengan 1 per ln RE per RW minus setengah. Selanjutnya, Fed-Covich mendemonstrasikan solusi analitik pada persamaan tersebut. Persamaan difusivitas untuk aliran transient dan persamaan decline curve pseudo steady state akan dikombinasikan dalam bentuk log-log dimensionless curve. Untuk memperoleh hubungan antara dua rezim aliran tersebut, Fed-Covich mengekspresikan decline curve dimensionless variable QDT dan TDT dalam transient dimensionless rate QD dan waktu TD dengan persamaan-persamaan yang dapat dilihat pada slide. Meskipun persamaan eksponensial dan hyperbolic up dikembangkan secara empiris berdasarkan basis produksi data, Fed-Covich dapat memberikan physical basis ke koefisien ups. Laju penurunan awal, DI, dapat didefinisikan matematif dengan persamaan DI sama dengan 1 per setengah RE per RW kuadrat minus 1 dikali ln RE per RW minus 1 dikali 0,006328 T per porositas dikali mu Ct dikali RW kuadrat. Dan berikut ini merupakan type curve Fed-Covich yang diperoleh dengan menyelesaikan bentuk dimensionless dari persamaan difusivitas dengan menggunakan pendekatan constant terminal solution untuk beberapa nilai asumsi RD dan fungsi TDT untuk beberapa nilai B mulai dari 0 sampai 1. Dan dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semua kurva bertemu dan tidak dapat dibedakan lagi pada TDT 0,3. Dan setiap data yang ada sebelum TDT 0,3 akan mewakili penurunan eksponensial terlepas dari nilai B yang sebenarnya dan akan diplot sebagai garis lurus pada skala semilog. Dan mengenai laju awal QE, itu bukanlah laju awal produksi aktual di waktu inisial, tetapi ini dispesifikasikan sebagai laju pseudo steady state di permukaan. Dan laju pseudo steady state ini dapat jauh lebih kecil daripada laju transient awal yang sebenarnya akan dihasilkan dari sumur dengan permeabilitas yang rendah dengan nilai negatif skin yang besar. Dan selanjutnya adalah step by step cara menggunakan Fed-Covich type curve dalam penurunan data laju dan waktu, yaitu sebagai berikut. Untuk step pertama adalah kita plot historical flow rate QT versus waktu T dalam unit yang sesuai pada grafik log-log dengan siklus logaritmik yang sama. Yang kedua adalah kita tempatkan plot dan jaga agar sumbu koordinat sejajar sehingga titik data aktual cocok dengan salah satu type curve dengan nilai B yang spesifik. Dan karena decline type curve analysis didasarkan pada kondisi aliran yang boundary dominant flow, tidak ada dasar untuk memilih nilai B yang tepat untuk produksi boundary dominant jika hanya terdapat data transient. Dan selain itu, selain kesamaan bentuk kurva, cocokan kurva yang unik juga sulit untuk ditentukan hanya dengan data transient. Dan sehingga jika terdapat data boundary dominant, dapat dimatchingkan dengan kurva untuk nilai tertentu,
Kurva yang sebenarnya dapat dengan mudah diekstrapolasikan mengikuti tren type curve ke masa depan. Dan untuk step selanjutnya, dari kecocokan type curve pada step 2, kita catat nilai radius tak berdimensi, area per RW, dan nilai parameter B. Untuk selanjutnya, kita pilih titik match yang sesuai pada plot data yang sebenarnya, yang terletak di bawah titik tersebut pada GC type curve, QDD, dan TDD. Untuk step selanjutnya adalah kita hitung laju gas permukaan awal QI pada T sama dengan 0 dari titik mass point dengan rumusnya ada pada slide. Dan selanjutnya kita hitung initial decline rate DI dari time mat point dengan rumus yang terdapat pada slide. Untuk step selanjutnya, kita gunakan nilai RE dan RW dari step 3 dan hitung nilai QI. Kita hitung nilai permeabilitas dengan mengaplikasikan persamaan Darcy dalam 3 bentuk berikut, yaitu pseudo pressure, pseudo square, dan pseudo approximation dengan rumus yang dapat dilihat pada slide. Untuk selanjutnya adalah menentukan reservoir volume dan sumur dari well draining area pada awal boundary dominant flow dari persamaan-persamaan yang dapat dilihat pada slide. Untuk selanjutnya adalah kita hitung nilai scan faktor dari area per RW dan kita juga hitung nilai A dan RE dari step 8 dengan rumus gain yaitu S sama dengan ln RE per RWMP dikali RW per RE. Dan untuk step terakhir adalah kita hitung initial gas in place dari rumus G sama dengan PV dikali 1 minus SW per 5,615 BKI atau dengan menggunakan rumus yang sudah tercantum pada slide. Dan yang terakhir adalah analisis. Untuk masalah yang biasa muncul dalam penerapan analisis decline curve adalah memiliki data rate time yang cukup untuk menentukan unique value dari B yang ditunjukkan di Fedkovic type curve. Ini menunjukkan semakin pendek waktu produksi, nilai B pada kurva semakin mendekati satu sama lain yang membuat sulitnya untuk mendapatkan match yang unik. Dan mengaplikasikan pendekatan type curve hanya dengan 3 tahun histori produksi mungkin tidak mungkin untuk beberapa reservoir. Dan sayangnya ketika waktu diplot dalam skala log, production historinya menjadi terkompreksi, bahkan ketika incremental historinya ditambahkan, itu tetap masih sulit untuk membedakan dan mengidentifikasi dengan baik nilai decline eksponen dari B. Baik, sekian dari saya mengenai Fedkovic type curve dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Firman Cahaya Putra Adistia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai Green-Arten type curve. Next. Kita akan mulai dari sejarah dan basic konsep dari Green-Arten type curve. Green-Arten type curve adalah salah satu tipe kurva yang digunakan dalam teknik reservoir. Tipe kurva ini cukup digunakan secara luas, khususnya untuk kegiatan well testing, yakni drawdown. Pada mulanya, seorang ilmuwan dan ahli perminyakan bernama Green-Arten pada tahun 1974 menerbitkan sebuah paper yang membahas tentang bagaimana distribusi tekanan unsteady state pada single infinite reservoir hingga konsep Green-Arten type curve ini terbentuk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dibuatnya Green-Arten type curve ini yakni untuk mencari beberapa parameter seperti wellbore storage coefficient, permeability, dan skin factor yang saat drawdown dalam well testing dilakukan. Namun, seiring berkembangnya waktu, tipe kurva ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan pada analisa well test untuk build up pressure. Next, sebelum menggunakan Green-Arten type curve, kita harus sepakat beberapa hal, diantaranya adalah asumsi yang mendasari tipe kurva ini. Terdapat 6 premis yang harus kita asumsikan benar dalam analisa Green-Arten type curve ini. Yang pertama, kita harus menganggap bahwa rate production pada sumur yang akan dilakukan analisa Green-Arten adalah konstan atau tetap. Yang kedua, untuk sumur yang dilakukan Green-Arten type curve merupakan sumur vertikal. Yang ketiga, reservoir pada sumur tersebut haruslah homogen dan memiliki infinite acting reservoir area. Yang keempat, sumur tersebut haruslah mengalirkan satu jenis fluida atau single fluid dengan nilai kompresibilitasnya yang tidak berubah terhadap waktu. Dalam kata lain, memiliki nilai kompresibilitas yang tetap. Yang kelima, apparent wellbore radius yang dapat memodelkan atau memengaruhi infinitesimal skin. Yang terakhir atau yang keenam, nilai wellbore storage coefficient dari sumur tersebut diasumsikan atau harus tetap. Next, sebetulnya analisa Green-Arten type curve ini berawal dari bagaimana kita melakukan plot terhadap data perubahan tekanan dan waktu dari kegiatan well test.
Jika kita melakukan plotting tersebut, umumnya kita meletakkan sumbu Y untuk log perubahan tekanan dan sumbu X untuk log waktu. Dalam analisa Gring-Arten type curve ini, sumbu X yang semula merupakan log dari dimensionless time akan diganti menjadi log TD per CD, di mana merupakan dimensionless ratio, sehingga storage curve yang semula terpisah dapat menjadi satu. Adapun pembahasan dimensionless variable akan dijabarkan lebih lanjut pada slide berikutnya. Next. Nah, berikut merupakan beberapa persamaan atau formula yang umum digunakan untuk mengolah dan mendapatkan variabel-variabel dalam Gring-Arten type curve. Jika kita lihat pada formula paling atas, ini adalah PD ketika early time period atau masih terjadi Wilbur storage effect. Ketika akhir masa Wilbur storage effect, persamaan akan berubah menjadi formula pada poin kedua. Dalam hal yang sama, dapat diketahui pula nilai-nilai dari CD atau Wilbur storage coefficient, K atau permeability, dan S atau skin factor seperti yang tertera pada formula dalam slide. Next. Pada Gring-Arten type curve ini, kita harus paham mengenai jenis-jenis dimensionless variable karena pada proses analisa dan perhitungannya, penggunaan ketiga dimensionless variable ini seringkali dipakai. Pada umumnya, terdapat 3 dimensionless variable pada Gring-Arten type curve, yakni dimensionless pressure yang dilambangkan oleh PD, dimensionless ratio yang dilambangkan oleh TD per CD, dan dimensionless characterization yang dilambangkan oleh CD dikali E pangkat 2S. Pada Gring-Arten type curve, sumbu Y merepresentasikan nilai dari variabel PD, sedangkan sumbu X menunjukkan nilai dari dimensionless ratio atau TD per CD. Adapun dimensionless characterization dapat dijumpai pada ujung kurva Gring-Arten yang mana nilainya bervariasi dari 10⁻10 hingga 0,1. Next. Untuk menganalisis dan mencari beberapa variabel pada Gring-Arten type curve, umumnya terdapat 3 langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama yakni membuat plot antara delta P dan delta T dari data well test yang tersedia. Setelah itu, menarik garis lurus pada gradien pertama kurva well test dan memilih satu titik. Selanjutnya, nilai delta P dan delta T dari titik tersebut akan dicatat. Setelah melakukan plot antara delta P dan delta T, kemudian plot tersebut dibawa ke plot kurva Gring-Arten untuk dilakukan overlay. Pada saat melakukan overlay, kita harus membuat garis plot data well test dengan kurva Gring-Arten hingga kedua kurva match atau fit atau cocok. Langkah kedua, yakni menentukan MP atau match point, di mana match point ini ditentukan dengan memilih sembarang titik pada kurva Gring-Arten. Setelah MP ditentukan, dilakukan penarikan garis lurus pada sumbu X dan sumbu Y kurva yang telah di-overline. Nah, ketika garis lurus memotong sumbu Y, maka data PD dan delta P dicatat. Sedangkan jika garis lurus memotong sumbu X, maka delta T dan dimensionless ratio dicatat. Di samping itu, grafik overlay juga dapat menentukan nilai dimensionless characterization dengan memilih nilai CD dikali E pangkat 2S terdekat. Langkah ketiga dari analisis ini yakni menghitung nilai CD atau coefficient Wilbur storage, permeability atau K, dan skin factor atau dilambangkan dengan S menggunakan dimensionless characterization dan beberapa formula yang tersedia seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Next. Dalam studi Gring-Arten type curve ini, kami menyertakan satu contoh latihan soal pada data drawdown well test untuk menentukan beberapa parameter seperti CD, permeability, dan skin factor. Seperti yang telah terlihat pada layar, beberapa parameter juga diketahui seperti flow rate, ketebalan reservoir, porositas, tekanan reservoir, wellbore, kompresibilitas, radius wellbore, viskositas minyak, waktu tes, dan formasi volume vector. Next. Berikut adalah data well test yang terdiri dari data rentang waktu pada kolom sebelah kiri dan data tekanan sumur pada kolom sebelah kanan. Data ini akan digunakan untuk menghitung permeabilitas, skin factor, dan Wilbur storage coefficient menggunakan Gring-Arten type curve. Next. Nah, mula-mula, data selisih tekanan dan selisih waktu pada data drawdown well test di slide sebelumnya diplot dengan sumbu Y adalah delta P dan sumbu X adalah delta T. Setelah dilakukan plotting, garis lurus pada gradien pertama ditarik dan ditentukan satu titik di sembarang garis gradien. Selanjutnya adalah kita memilih satu titik pada garis gradien di mana menunjukkan nilai sumbu Y atau delta P sebesar 40,29
dan nilai sumbu X atau delta T sebesar 0,001. Kedua nilai ini dicatat untuk digunakan pada perhitungan selanjutnya. Next. Berikutnya adalah hasil grafik plotting dari delta well test, yakni antara delta P dan delta T dilakukan overlay terhadap grafik dari Gringerton. Kemudian, titik match point atau MP ditentukan. Nah, dalam kasus ini, kami memilih titik MP sehingga memiliki nilai pada sumbu X, yakni delta T, sebesar 28, dan damage loss ratio atau TD per CD sebesar 10.000. Sedangkan MP memiliki nilai pada sumbu Y, yakni delta P, sebesar 120, dan damage loss pressure sebesar 1. Di samping itu, jika dilihat dan di overlay pada plot, garis overlay menghimpit atau mendekati garis dengan nilai damage loss characterization sebesar 10,10. Nah, kelima nilai ini dicatat untuk digunakan pada perhitungan selanjutnya. Next. Setelah itu, langkah terakhir yakni menghitung masing-masing nilai permeabilitas, Wilbur Storage Coefficient, dan skin factor menggunakan formula yang telah dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai Wilbur Storage Coefficient adalah 18,2, nilai permeabilitas adalah 9,96 mD/C, dan nilai skin factor adalah 10. Sekian presentasi dari Gringerton Type Curve. Terima kasih. Oke, terima kasih Firman atas penjelasan Gringerton-nya. Saya lanjutkan dengan penjelasan Bordet Derivative Type Curve. Pada Bordet Derivative Type Curve ini sebenarnya ditemukan oleh Dominic Bordet pada tahun 1983, di mana digunakan untuk menganalisa sumur yang didorong oleh afterflow. Afterflow ini di mana kondisi well apabila dia sudah shut in, namun tetap memproduksi sand phase dan fluida yang di dalam reservoirnya akhirnya terkompresi kembali. Bordet Derivative Type Curve sebenarnya bisa disingkat dengan Derivative Type Curve saja, karena Derivative Type Curve ini benar-benar diinisiasi pertama kali oleh Bordet. Lalu sebenarnya dia tugasnya adalah menyempurnakan dari Gringerton dengan memplot kembali pada skala log. Begitu. Nah, next, pada analisa Bordet Derivative ini dilakukan log plot antara delta T VP kuadrat terhadap delta T. Lalu ada plot di antara delta P dan delta T. Next slide kita juga bisa melihat bagaimana Bordet Derivative Type Curve juga bisa menganalisa skin factor secara kualitatif. Pada figur 1 bisa dilihat untuk contoh Bordet Derivative Type Curve. Nah, apabila di figur kedua kita sudah dapat mengoverlay dengan interporosity aliran transient, dapat dilihat kita dapat menganalisa negatif skin, no skin, dan high skin. Next, kita punya asumsi yang digunakan oleh Bordet Derivative Type Curve. Yang pertama ada laju alir yang konstan, lalu yang kedua ada sumur memiliki Wilbur storage, dan ketiga yang terakhir adalah skin pada reservoir yang homogen. Next, formula yang digunakan pada Bordet Derivative adanya yang saya contohkan adalah kondisi dimensionless. Sebenarnya banyak sekali kondisi yang dimiliki oleh Bordet Derivative. Next, kita punya pressure adalah ada KH dikalikan delta P dibagi oleh 141,2 dikalikan flow rate dikalikan B dikalikan viskositas. Next, kita punya time dengan TD 0,00264 dikalikan K dikalikan delta T dibagi oleh porositas dikalikan viskositas dikalikan CT dikalikan RW kuadrat. Nah, Wilbur storage coefficient kita bisa CDS 2S dengan 0,8936 dikalikan C dibagi oleh porositas dikalikan viskositas dikalikan CT dikali dengan RW kuadrat. Lalu Gringerton juga menginisiasi adanya time group dimensionless, di mana TD dibagi CD dihasilkan 0,000295 dikalikan K dikalikan H dikalikan delta T. Maaf, untuk ada juga untuk setelah well condition, di mana Wilbur storage condition adanya CDE 2S sama dengan 0,8936 dikalikan C dikalikan dengan E pangkat 2S lalu dibagi dengan porositas yang dikalikan dengan CT dikali H dikali RW kuadrat. Nah, setelah kita memformulasikan juga ada kondisi setelah matching ataupun result of log-log analysis, di mana kita juga bisa mencari permeabilitas thickness dimulai dari KH dikali sama dengan
141,2 dikalikan viskositas dikalikan B, lalu dikalikan PM. PM ini adalah PD per delta P. Lalu kita bisa mencari wellbore storage coefficient setelah matching, setelah di plot log, adanya 0,000295 dikalikan KH, dibagi dengan viskositas dulu, lalu dikali dalam kurung 1 per TM. Nah, 1 per TM ini apa? TD per CD dibagi delta T. Nah, next kita punya skin factor. Skin factor bisa dicari setelah melakukan log analysis ada 0,5 dikalikan dengan ln dalam kurung CD 2S yang sudah matching dibagi dengan CD. Nah, untuk contohnya langsung kita contohkan pada metodenya. Apabila kita memiliki data key, BO, CT, porositas, viskositas, RW, dan H, maka kita dapat mencari TP dengan mencari total oil produced lalu bisa dapat mencari TP. Next, kita dapat mengkonfirmasinya pada plot Horner dengan dilihatnya pada figur 3 terlihat adanya dua garis yang paralel mengkonfirmasi adanya dual porosity system. Nah, next kita punya di step ketiga ada figur 4 di mana kita sudah menplot antara aktual pressure derivative dibandingkan dengan shut in time ditunjukkan pada figur 4 tadi. Nah, setelah itu kita dapat pindah kepada figur 5 di mana diplot antara aktual pressure derivative dengan shut in time di mana ditunjukkan di figur 5. Next di langkah keempat, langkah selanjutnya kita analisa dari figur 5 nih. Nah, terlihat di mana ada 45 derajat line yang menunjukkan bahwa data yang kita miliki itu affected by wellbore storage gitu. Next kita habis itu mengoverlay antara pressure derivative dan pressure derivative plots. Pressure derivative plots dan dengan transient porosity maksud saya. Interporosity. Nah, nanti juga kita dapat mencari dengan matching parameter yang sudah ditampilkan pada layar seperti di figur 7 juga. Next, kita dapat mengkalkulasikan bagaimana omega sama dengan CD E2S pada kondisi F tambahkan M pada M lalu dibagikan dengan CD E2S pada F begitu. Next, kita punya keunggulan dan kekurangan yang dimiliki oleh Bordet Derivative Type Curve. Untuk keunggulannya adalah heterogeneous yang sangat sulit terlihat. Yang ada sangat sulit terlihat pada plot well konvensional yang menggunakan plot derivatif, dan flow regime-nya terlihat karakteristik karena menggunakan plot derivatif. Nah, untuk pada plot derivatif juga dapat memperlihatkan adanya suatu grafik dapat mencerminkan banyak karakteristik. Jadi kita nggak perlu menggunakan plot-plot yang lainnya begitu. Nah, untuk kekurangannya sebenarnya ini minor adalah proses yang digunakan untuk Bordet Derivative Type Curve adalah mashup data. Jadi apapun noise yang terjadi tetap terlihat. Jadi itu yang akan mempengaruhi hasilnya itu sendiri. Nah, cukup untuk Bordet derivatif dilanjutkan dengan Palacio-Balsing game oleh Ella Alisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aufa. Sebelumnya perkenalkan, saya Ella. Di sini saya akan memaparkan mengenai tipe kurva Palacio-Balsing game. Next. Pada dasarnya, analisis kurva penurunan data produksi adalah teknik di mana laju dan waktu produksi aktual dicatat dan dicocokkan dengan model teoritis menggunakan kurva tipe atau algoritma komputer. Nah, setelah itu, model teoritis yang dipilih digunakan untuk meramalkan volume minyak atau gas ultimate serta sifat formasinya. Pada Palacio dan Balsing game pada tahun 1993 mengembangkan tipe kurva untuk memberikan kinerja solusi aliran gas dengan laju konstan dan tekanan konstan, di mana yang pertama mereka mempresentasikan fungsi waktu dan algoritma baru yang dimodifikasikan yang dapat menyebabkan penurunan harmonik
dan digunakan untuk menganalisis data produksi gas, baik gas atau minyak menggunakan analisis kurva tipe. Dan yang kedua, kurva tipe ini dapat digunakan untuk mengevaluasi gas di tempat dari data produksi tingkat variabel atau tekanan variabel. Dan ketiga, solusi mereka didasarkan pada fungsi waktu keseimbangan material yang memungkinkan pemodelan kondisi produksi penurunan tekanan variabel aktual. Dan yang keempat, mereka juga memperkenalkan fungsi integral dan turunannya sebagai fungsi plot yang saling melengkapi. Dan yang kelima, tipe kurva Palacio dan Blasingame dapat digunakan untuk menginterpretasikan data produksi terlepas dari skenario produksi. Next, asumsi. Untuk asumsinya, Palacio dan Blasingame menggambarkan perkembangan teoritis dan metode aplikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis data kinerja sumur gas secara ketat dengan analisis kurva penurunan melalui kurva tipe. Metode didasarkan pada yang pertama, penggunaan fungsi waktu yang dimodifikasikan. Yang kedua, algoritma baru untuk menghitung gas di tempat maupun memodelkan perilaku data produksi untuk tingkat variabel atau untuk kondisi penurunan tekanan variabel. Untuk solusi baru untuk gas didasarkan pada fungsi waktu seperti keseimbangan material dan algoritma baru yang memungkinkan. Yang pertama, penggunaan kurva penurunan yang dikembangkan untuk cairan, dan yang kedua, pemodelan tingkat variabel aktual atau kondisi produksi penurunan tekanan variabel secara akurat, dan yang ketiga adalah perhitungan eksplisit gas di tempat. Next, formulasi. Untuk formulasinya dalam keadaan aliran pseudo steady state dengan rumus seperti pada slide di bawah ini, yaitu ada PWF atau bottom hole flowing pressure sama dengan P initial dikali dengan 0,23396 dikali dengan flow rate dikali dengan FPF dikali dengan waktu dibagi dengan A drainage area dikali dengan thickness H dikali dengan porositas dikali dengan kompresibilitas total, dan setelah itu dikurangi dengan 162,6 dikali dengan flow rate dikali dengan FPF dikali dengan viskositas dikali dengan log dari 4A per 1,781 dikali shape vektornya dikali dengan radius Wilbur kuadrat, dan selanjutnya itu dibagi dengan permeabilitas dikali dengan thickness-nya. Nah, untuk satuan T diubah menjadi hari dan untuk log diubah ke natural log menjadi delta P, di mana yaitu P-nya itu adalah P initial dikurangi dengan P dari bottom hole flowing pressure-nya dibagi dengan H atau flow rate-nya sama dengan 70,6 dibagi dengan FVF dikali dengan viskositas dikali dengan len dari 4A dikali dengan dibagi dengan 1,781 dikali dengan shape vektornya dikali dengan radius Wilbur kuadrat, dan selanjutnya dibagi dengan permeabilitas dikali dengan thickness-nya, dan ditambah dengan 5,615 dikali dengan FVF dibagi dengan A drainage area dikali dengan thickness dikali dengan porositas dikali dengan kompresibilitas total, dan selanjutnya hasilnya dikali dengan time-nya atau waktunya, dimana yang saya beri warna hijau itu adalah BPSS dan saya beri warna merah yaitu adalah MT. Nah, pada kondisi aliran pseudo steady untuk plot P per Q versus T pada skala kartesian akan menghasilkan garis lurus dengan intercept-nya yaitu adalah BPSS, dan untuk slope-nya adalah M. Next, untuk gas adapun persamaan PSS-nya adalah yaitu delta MP per Q, di mana MP yaitu adalah MP initial dikurangi MP bottom hole flowing pressure-nya sama dengan 711 dikali dengan temperatur dibagi dengan permeabilitas dikali dengan thickness dikali dengan len 4A per 1,781 dikali dengan shape vektornya dikali dengan radius Wilbur kuadrat itu sebagai BPSS, dan ditambah dengan 56,54 dikali dengan temperatur dibagi porositas dikali dengan viskositas gas dan kompresibilitas gas initial dikali dengan A dikali H, dan selanjutnya hasilnya dikali dengan time-nya. Nah, adapun konversi data produksi gas ke equivalent constant rate data yang mana berdasarkan pseudo equivalent time atau normalis material balance pseudo time seperti pada slide di bawah, seperti pada persamaan di slide. Oke, next. Untuk ekspresi teori untuk analisis kurva penurunan yang menggabungkan elemen-elemen, yang pertama persamaan keseimbangan material, yang kedua persamaan pseudo steady state, dan ketiga adalah fungsi waktu keseimbangan material yang dinormalisasikan atau TA-nya, di mana persamaan menjadi HG per MPI dikurangi MPWF dikali dengan BPSS sama dengan 1 per 1 plus M per M 1 plus
M per BPS dikali dengan TA-nya, di mana MP-nya adalah normalis Pesuda pressure-nya, seperti yang didefinisikan pada 3 persamaan yang ada di bawah itu. Next, untuk HDD saat ini adalah normalis apparent pressure dan fungsi waktu penyelesaian tanpa dimensi yang dimodifikasi, yaitu TADT, bukan dalam hal waktu nyata tetapi dalam hal waktu keseimbangan material yang tampak dengan persamaan yang ada di bawah ini, yang ada di slide. Nah, dalam persamaan ini tekanan rata-rata yang merupakan fungsi dari G diperlukan masalah komputasi untuk mendapatkan diperlukan metode numerik iteratif. Oleh karena itu, solusi disarankan adalah MPI dikurangi MP dibagi dengan Hg atau flow rate gas sama dengan BPSS ditambah dengan M kali TA. Next, metode. Untuk metodenya, Palacio dan Blasingame mengembangkan kurva tipe Vectovic-Carter yang dimodifikasikan untuk mendapatkan kecocokan yang lebih akurat dengan tipe penurunan daripada menggunakan data laju alir saja. Ada fungsi baru yang diperkenalkan. Yang pertama ada integral function dan yang kedua ada derivative of the integral function, di mana untuk persamaannya ada di slide. Nah, kedua fungsi dapat dengan mudah dihasilkan dengan menggunakan integral numerik sederhana dan metode diferensiasi. Next, untuk menganalisis data produksi gas, metode yang diusulkan melibatkan langkah-langkah dasar berikut. Yang pertama adalah menghitung gas in place atau G-nya. Yang kedua yaitu kalian bisa membuat tabel seperti pada gambar di bawah, seperti pada tabel yang ada di bawah dengan plot flow rate gas dibagi dengan MPI min MP versus dengan TA di skala kartesian. Nah, yang ketiga gunakan rumus di bawah ini untuk fungsi TA-nya. Dan yang keempat plot kedua fungsi yaitu normalis apparent pressure initial dan normalis apparent pressure ID versus TA-nya, letakkan di atas kurvanya. Nah, yang terakhir tentukan match point dan dimensionless radius RED untuk mengkonfirmasi nilai G-nya, gunakan kurva yang ada di bawah ini. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan referensi yang kita gunakan. Oke, sekian dari kelompok kami tentang type curve analysis dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa lagi.